Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, kalau kembali di pagi hari ini kita boleh dipertemukan di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak suka memiliki kekayaan yang besar? Semua orang tentu merindukan memiliki kekayaan yang besar, dan keinginan itu wajar dan tidak masalah bagi setiap orang. Itu sebabnya hanya untuk mendapatkan kekayaan yang besar atau banyak, orang kemudian banyak melakukan segala cara. Yang penting dapat mendapatkan kekayaan yang besar dan banyak. Ada yang melakukan dengan cara-cara yang baik, ada pula yang melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Apa yang dimaksud dengan nama baik dalam bagian firman Tuhan ini? Apakah nama-nama yang terdengar indah di telinga? Apakah nama-nama yang memiliki arti yang bagus luar biasa? Nama baik di dalam bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan reputasi, rekam jejak, atau bagaimana kesan dan tanggapan orang lain terhadap kita ketika mereka mendengar atau mengingat nama kita. Dan Alkitab mengingatkan bahwa memiliki reputasi yang baik lebih berharga daripada memiliki kekayaan sebanyak apapun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan Tuhan yang pertama di pagi hari ini adalah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bagian firman Tuhan ini dengan jelas menuliskannya bahwa nama baik itu lebih berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo mengajarkan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sekaya apapun seseorang, namun jika ia dibenci orang, semuanya tidak akan berarti. Banyak orang lupa menjaga nama baik demi mengejar harta, dan pada akhirnya penyesalanlah yang mereka dapati. Tidak salah jika kita ingin kaya, memiliki harta yang banyak, tetapi perhatikanlah apakah cara yang kita pergunakan itu benar supaya keinginan kita itu terpenuhi. Karena biar sekaya apapun kita, itu tidak akan pernah lebih berharga daripada menjaga nama baik kita dan nama baik keluarga. Buat apa kaya harta, tetapi kemudian dikecam dan dibenci banyak orang? Apabila hanya sekedar kaya di dunia, tapi tidak masuk surga. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius pasal 16 ayat 26. Ini pesan Tuhan yang pertama yang perlu kita ingat di pagi hari ini, bahwa nama baik itu jauh lebih berharga. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu mencoreng nama baik keluarga, nama baik kita, sebanyak apapun harta kita tidak akan pernah bisa memulihkan nama baik kita.
Itu yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini adalah jangan gunakan standar dunia. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Menurut penilaian dunia, seseorang bisa dikatakan kaya apabila ia memiliki banyak uang atau harta kekayaan tanpa memperdulikan nama baik. Bagi dunia, harta kekayaan tidak memerlukan adanya reputasi yang baik. Meskipun kekayaan yang dimiliki itu berasal dari kecurangan, hasil korupsi, atau main dukun, itu semua tidak masalah. Orang-orang dunia tetap menyebutnya kaya. Dalam waktu singkat mungkin bisa, tetapi itu tidaklah sebanding dengan nyawa yang kita buang selama ini untuk menikmati kenikmatan yang sesaat. Selain hukuman di dunia bisa menjadi konsekuensinya, hukuman berat pun akan menanti kita yang akan datangnya dari Tuhan yang sangat membenci sikap seperti ini. Firman Tuhan pada pagi hari dengan jelas menyatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita memang masih tinggal di dunia, tapi jangan miliki cara pandang dunia. Jangan menggunakan standar dunia untuk mengatur hidup kita. Mari kita gunakan standar Allah, bahwa kebaikan itu lebih bernilai daripada kekayaan. Itu pesan Tuhan yang kedua yang perlu kita ingat di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga di pagi hari ini adalah jangan tukar integritas dengan materi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah sampai kita menggadaikan nama baik kita demi sebuah materi. Karena adalah sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah bila kita tidak memiliki nama baik. Allah telah memberikan begitu banyak berkat dan karunia agar kita mampu untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sulit ini, dan berbagai kemampuan untuk hidup benar. Menjaga nama baik adalah sikap terpuji serta menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik karena hidup jujur, integritas, dan kemurahan hati dalam hidup lebih berharga daripada kekayaan yang banyak sekalipun. Nama baik lebih berharga daripada pemakaman yang paling mahal sekalipun. Wangi parfum akan segera pudar, tetapi aroma hidup kita yang baik akan senantiasa tinggal. Karenanya, baiklah kita menciptakan kenangan yang akan selalu dihubungkan dengan nama kita, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memiliki kesempatan untuk memperbarui komitmen kita kepada Kristus dan menciptakan nama baik, nama yang memuliakan Tuhan, menguatkan orang-orang yang kita kasihi selama tahun-tahun hidup kita di dunia, dan menjadikan mati kita pun tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kembali kita diingatkan supaya jangan sembarangan di dalam kehidupan ini. Mari melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita memiliki nama yang baik, nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Ada pepatah yang menyatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tetapi manusia mati meninggalkan nama baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun tugas tanggung jawab kita, apapun pekerjaan kita, jangan hanya sekedar semata-mata mencari kekayaan, tapi peliharalah
jagalah nama baik, karena itu kekayaan yang jauh lebih besar daripada kekayaan yang ditawarkan oleh dunia. Oleh sebab itu, mari hari ini kita bekerja dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik, jangan pernah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu akan mencemarkan nama baik kita. Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik di mata manusia. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.